Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang masa tua tidak selalu indah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita sudah berbincang-bincang tentang bermacam-macam tantangan atau masalah-masalah yang muncul ketika kita itu sudah lanjut usia, mungkin 80 atau 90 tahun, dan itu sekarang makin banyak saja orang yang lanjut usia karena kemajuan medis dan sebagainya, Pak Paul ya. Tetapi kita masih belum membicarakan pada waktu itu bagaimana kita menanggapi atau menghadapi tantangan-tantangan itu. Pak Paul, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, boleh saya minta Pak Paul mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Kita ini mengangkat beberapa sumber masalah yang bisa datang nanti ya di hari tua. Yang pertama yang saya angkat adalah anak ya. Kadang-kadang anak itu bermasalah sehingga akhirnya menyusahkan kita. Ya, ada yang bercerai, ada yang terlibat dalam perkara kriminal, ada yang menggunakan narkoba. Jadi banyak masalah, akhirnya kita di hari tua disibukkan oleh masalah anak. Ada juga anak yang nggak begitu dekat dengan kita, nggak begitu peduli dengan kita, nggak memperhatikan kebutuhan kita, sehingga ya kita yang butuh bantuan anak nggak menerimanya dan minta pun juga sungkan. Akhirnya kita juga berada dalam kondisi yang terjepit ya. Yang berikut adalah kadang-kadang ya kitanya juga mempunyai masalah lah. Hubungan dengan pasangan kita nggak begitu harmonis sejak dulu. Nah di hari tua masalah itu biasanya akan membesar bukan mengecil. Karena ya udah terlalu banyak menumpuk. Akhirnya ya kita merasa nggak enak lah tinggal di rumah dengan pasangan kita. Tapi ya harus tinggal serumah, jadi akhirnya sering bertengkar. Bisa juga kita ini mengalami masalah kesehatan, Pak Gunawan. Ya makin tua, makin banyak penyakit yang akan datang ke tubuh kita. Jadi akhirnya kita sakit-sakitan, perlu pertolongan untuk bisa berfungsi. Dan juga kadang-kadang gara-gara masalah kesehatan, kita juga mengalami masalah keuangan. Nggak cukup uang untuk merawat ya diri kita, untuk berobat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hilangnya jati diri kita atau identitas diri kita. Kita nggak lagi dihargai. Kita yang tadinya dicari, dihubungi, dimintai pendapat, sekarang rasanya tuh udah nggak lagi diperhatikan oleh orang. Nah, kita bisa juga merasa depresi karena aduh kok sekarang saya jadi orang yang nggak berguna. Ditambah lagi misalkan dengan kondisi fisik kita yang makin melemah, sekarang nggak bisa ini, nggak bisa itu, perlu bantuan dari pasangan atau bantuan dari anak atau dari perawat. Nah, membuat kita bisa-bisa memang di hari tua depresi, Pak Gunawan. Iya, memang banyak ternyata ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang yang sudah lanjut usia. Namun sebagai orang-orang yang beriman, kita itu kan mendapat janji dari Tuhan. Nah, pada waktu itu yang Pak Paul bacakan apa firman Tuhannya, Pak Paul? Dari Yesaya 46 ayat 4 yang berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Iya, Pak Paul, walaupun itu firman Tuhan, janji Tuhan yang kita yakini, kita imani, pasti akan Tuhan genapi, Pak Paul ya. Namun sebagai manusia kan kita juga punya tanggung jawab untuk ya sejauh mungkin bisa mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul di masa tua gitu, Pak Paul. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Pak Paul? Yang pertama adalah kita harus melakukan persiapan, Pak Gunawan. Kita tidak dapat mempersiapkan segalanya, ya itu betul. Tetapi kita dapat menyiapkan sesuai kemampuan kita. Secara keuangan, nah sebaiknya kita menyiapkan tabungan untuk digunakan pada masa tua. Atau kita dapat melakukannya lewat asuransi jiwa, asuransi kesehatan,
Nah, sedapatnya lah kita menyiapkan hal ini supaya kita tidak perlu bergantung pada anak untuk mencukupi kebutuhan kita. Pada faktanya, kita kan tidak tahu masa depan. Mungkin anak akan sanggup membantu, tapi mungkin pula tidak. Jadi, sedapatnya persiapkanlah masa tua sebaik-baiknya. Ya, idealnya memang seperti itu Pak Boleh, tetapi faktanya itu kadang-kadang di masa muda kita itu kita juga banyak mengeluarkan uang gitu Pak Bos. Dan lagi pula pendapatan kita masih belum terlalu besar untuk bisa disisihkan, ditabung gitu Pak Bos. Ya. Sehingga pada masa tua pun itu hidupnya pas-pasan terus gitu Pak Bos. Ya. Harapannya adalah nanti anak-anak ini yang membantu kita, tetapi ternyata kan enggak semulus itu gitu Pak Bos. Betul. Jadi kadang-kadang begini Pak Gunawan, yang lebih buruk lagi ya. Bukan saja kitanya itu nanti pas-pasan di hari tua, ada orang tua yang harus menanggung kehidupan anak-anak nih Pak Gunawan. Atau cucunya, karena apa? Anaknya kok nggak mampu, gumul, tapi ya juga nggak bisa mencukupi. Jadi orang tua meskipun udah sangat pas-pasan, ya harus ya bantu anak dan cucunya. Nah, ini jadi beban tersendiri juga. Ya, tapi sejauh mungkin kita harus berusaha dengan keras supaya pada waktu kita berpenghasilan itu bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan itu untuk masa tua kita, entah ditabung, entah diinvestasikan, entah untuk asuransi dan sebagainya, Pak Boleh. Betul Pak Gunawan. Ya, hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi apa, Pak? Kita mesti menurunkan tuntutan dan pengharapan ke level yang lebih realistik ya. Ada orang tua yang terlalu membebankan anak sehingga membuat anak terganggu. Akhirnya anak tertekan dan malah memilih menjauh. Kita pun mesti menerima fakta bahwa anak tidak selalu bertumbuh besar sesuai harapan. Ada yang mempedulikan orang tua, namun ada pula yang tidak. Ada yang menyenangkan orang tua, tapi ada pula yang menyusahkan orang tua. Jadi ya, belajarlah untuk menurunkan harapan ke level yang lebih realistik. Ya, itu tuntutan yang tidak realistis dan yang realistis ini bedanya seperti apa Pak Boleh? Karena buat seseorang ini ya realistis menurut dia terutama, tapi orang lain melihat itu terlalu berlebihan. Nah, itu bagaimana Pak Boleh? Pada dasarnya kita akan melihat apakah memang itulah faktanya. Misalnya, kita mengharapkan anak kita lebih sering-seringlah membantu kita secara keuangan, tapi kok dia enggak. Misalkan ya dia punya uang, tapi dia pakai untuk kepentingannya, dia nggak tolong kita, jarang-jarang dia hanya membantu kita. Nah, saya pikir dalam kondisi seperti itu, lebih baik realistik dan menerima fakta, yaitu, ya memang dia nggak begitu memperhatikan kita. Ya udah kita terima. Jadi, tuntutan kita, harapan kita, bahwa di hari tua dia akan bisa menolong kita, ya udah kita turunkan. Jangan terlalu ya mempunyai pengharapan itu. Kalau dia berikan, ya udah kita terima dengan bersyukur. Kalau dia nggak berikan, ya udah juga nggak apa-apa. Jadi dengan kata lain, ya kitanya sendirilah harus siap untuk menurunkan harapan kita. Ya, ada anak itu yang memang tidak perhatian dalam segi finansial gitu Pak Pol ya. Tetapi dia memberikan perhatian yang cukup kepada orang tuanya itu dalam bentuk misalnya ditelepon atau didatangi gitu, sering dia lakukan. Cuman untuk membantu secara finansial dia tidak bisa perhatian, walaupun sebenarnya dia mampu untuk melakukan itu Pak Pol. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita turunkan harapan kita Pak Gunawan, ya kita terimalah bahwa ya udahlah, yang dia bisa lakukan adalah datang mengunjungi kita, ngobrol-ngobrol, tapi membantu kita yang enggak, ya udah nggak apa-apa. Kita turunkan harapan kita sehingga itu enggak akhirnya itu merusak relasi kita dengan anak. Ya udah kita terima aja. Jadi kita enggak perlu mengatakan hal itu kepada anak toh. Sebenarnya saya itu mengharapkan kamu gini itu kan enggak perlu gitu Pak Pol ya. Menurut saya enggak, udah biarkan aja. Pokoknya ya kalau dia berikan ya kita bersyukur, kita terima. Kalau dia nggak berikan ya udah nggak apa-apa. Jadi saya kira hidup seperti itu akan jauh lebih ringan. Karena kalau enggak, setiap hari kita sakit hati Pak Gunawan. Mikirin kok anak kita begini, kok anak kita begitu, kok nggak kasih kita, kok dia nggak perhatian kepada kita. Ya saya pikir nggak usah. Ya karena pada fase seperti itu rasanya sulit bagi orang tua itu untuk bisa merubah kepribadian anak itu sudah Pak Pol. Iya, jadi ini yang kadang-kadang susah kita terima Pak Gunawan. Sebab kita ini membesarkan anak kan dengan cara tertentu, nilai tertentu.
Nah, kita ini misalnya adalah orang yang mempedulikan orang, kita rela berkorban buat orang, tapi anak kita nggak begitu loh. Bisa, nggak mesti anak kita mewarisi sifat kita atau nilai-nilai yang kita tanamkan kepadanya. Nah, kalau kita udah lakukan bagian kita, dia tetap begitu, nggak terima, ya udah kita juga harus biarkanlah. Iya. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak? Yang berikut adalah kita harus belajar melepaskan. Melepaskan apa? Mulai dari pekerjaan sampai kesehatan dan terakhir diri sendiri. Nah, pada awalnya kita mesti melepaskan pekerjaan. Ada yang melepaskannya secara total dan ada pula yang melepaskannya lewat pendelegasian kepada anak atau orang lain. Nah, itu juga nggak gampang ya. Ada orang yang susah melepaskan posisinya atau pekerjaannya. Pada fase berikut, kita harus melepaskan kesehatan. Kita mulai sering sakit, akhirnya kita mulai terbatasi. Ada hal yang biasa kita lakukan, sekarang tidak bisa lagi kita lakukan. Kita akan memerlukan alat bantu atau bantuan seseorang untuk memenuhi keperluan kita. Dan pada akhirnya, kita harus melepaskan diri sendiri. Artinya apa? Kita tidak lagi dikenal orang seperti dulu. Kita tidak lagi dihormati dan dibutuhkan orang seperti dulu. Singkat kata, kita mulai terhilang dari peredaran. Nah, kendati sukar, kita harus menerimanya. Ada masa untuk segalanya ya, termasuk masa untuk dilupakan. Gitu. Ya, sebenarnya secara pribadi orang itu sudah siap untuk melepaskan. Misalnya melepaskan pekerjaan gitu Pak boleh. Tetapi dia tetap ada tuntutan yang diperhadapkan kepadanya, yaitu misalnya harus membiayai anak, seperti tadi Pak Pol katakan, anak walaupun sudah dewasa tapi belum mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, sehingga mau tidak mau orang tua ini tetap harus bekerja, tapi itu menjadi beban tersendiri buat dia gitu Pak Pol. Pasti ya, karena di usia tua tubuh kita nggak sekuat dulu Pak Gunawan, jadi memang bekerja itu menjadi sesuatu yang agak berat juga ya. Nah, tapi karena kita tahu anak kita perlu, ya kita tetap harus bekerja untuk menafkahi mereka. Nah, dalam kondisi seperti ini ya mungkin kita harus tetap berkata ya, bagaimanapun dia adalah darah dan daging kita ya, dia lagi perlu. Kalau dia memang menyia-nyiakan hidupnya, itu lain perkara ya. Kita mungkin bisa mengeraskan hati, membuat dia belajarlah dari kepahitan hidupnya. Tapi kalau dia juga berusaha, tapi memang belum ada kesempatan untuk bisa mengembangkan karirnya. Nah, kita yang kebetulan masih bisa, saya pikir ya udah nggak apa-apa Pak Gunawan. Sampai di hari kita nggak bisa lagi bantu dia, baru kita berhenti lah. Kalau melepaskan dari kesehatan ini bagaimana ya Pak Boleh? Karena kan penyakit itu datangnya tiba-tiba dan tanpa kita minta gitu Pak Boleh. Ya. Jadi seolah-olah kesehatan kita itu malah direnggut oleh sakit penyakit itu. Kita nggak bisa bebas lagi gitu. Iya. Terutama buat orang yang sangat mementingkan kesehatan, biasanya tuh waktu di hari tua dia mulai sakit, ini nggak gampang diterimanya Pak Gunawan. Sebab ya dia itu tuh berbangga hatilah, dia sering berolahraga sehingga tubuhnya sehat sekali. Tiba-tiba mengecek ke dokter rumah sakit, ketahuan punya penyakit ini, punya penyakit itu, dan diberitahukan harus begini, harus begitu, hidupnya mulai terbatasi. Nah kadang-kadang buat mereka ini nih yang sangat ya menjaga kesehatannya, ini berita yang susah diterima Pak Gunawan. Ya memang kesehatan ini kaitannya juga dengan uang gitu Pak Boleh. Jadi memang tadi kita bicarakan itu harus menabung. Itu biasanya terpakai untuk ini, untuk menjaga kesehatan kita gitu. Tabungan itu tadi. Jadi ya kalau memang kita bisa sisakan uang untuk kita gunakan nanti, ya itu saya kira baik ya. Jadi siap-siapkanlah. Memang nggak semuanya bisa, saya ngerti itu, tapi ya sedapatnya kita coba sisihkan uang untuk hari tua. Iya. Yang lainnya lagi yang bisa dilakukan apa Pak Bang? Yang lainnya lagi adalah kita mesti menerima kenyataan bahwa suatu hari kelak kita akan harus hidup sendiri setelah ditinggal pasangan. Nah ini nggak gampang ya Pak Gunawan ya. Jika hubungan pernikahan kita baik ya, pada akhirnya bukan saja kita makin mengasihi pasangan, kita pun akan makin membutuhkannya. Namun, sesungguhnya kebutuhan terdalam bukanlah kebutuhan fisik. Apa yang dapat dilakukan pasangan untuk kita. Bukan. Kebutuhan terdalam adalah kehadiran pasangan secara fisik. Sudah tentu ya kita akan senang bila pasangan masih dapat bercengkrama dengan kita,
Namun kalaupun itu tidak bisa lagi dilakukan, kita tetap merasa senang bersamanya. Keberadaannya sudah cukup buat kita. Nah, itu sebab kepergiannya akan meninggalkan lubang yang sangat dalam, yaitu lubang kesepian. Dan udah tentu ini tak dapat tergantikan. Saya kira inilah kehilangan terbesar yang mesti kita hadapi. Jadi selama Tuhan masih mengaruniakan usia ya, gunakan sebaik-baiknya. Nikmati hidup bersama pasangan dan hargai serta kasihilah dia. Sehingga kepergiannya tidak menciptakan penyesalan ya. Sebaliknya kita akan ikhlas melepaskannya dan bersyukur kepada Tuhan akan waktu yang telah dikaruniakannya kepada kita. Itu yang sulit Pak Pol ya. Makin kita itu mengasihi pasangan kita karena kedekatan kita setelah masa pensiun dan sebagainya. Kemudian kita ditinggalkan, itu akan terasa berat sekali gitu Pak Pol. Ya, betul sekali Pak Gunawan. Benar-benar itu seperti ada satu bagian dari jantung kita yang dibawa pergi oleh pasangan kita. Dan udah tentu hidup kita nggak akan sama Pak Gunawan. Jadi kalau ada orang mengharapkan, ya udahlah, jangan dipikir-pikir lagi, ya, udah hidup sendiri sekarang udahlah, jangan pikir-pikir pasangan. Ya nggak bisa ya. Jadi kita akan berubah, kita akan lebih sedih, hidup kita akan sepi sekali. Nah itu adalah bagian dari kehidupan yang memang kita nggak bisa hindari. Nah, persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal itu, Pak? Justru saya kira bangunlah relasi yang harmonis, yang baik, yang penuh kasih sayang. Sebab walaupun nanti kita harus kehilangan dia, tapi kalau kita telah menikmati relasi dengan dia, memori atau kenangan akan pasangan kita akan indah ya. Jadi kita akan ingat sekali. Dan kita meskipun sedih, tapi juga bisa bersyukur kepada Tuhan akan pasangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah itu kalau kita itu sudah menjadi tua, apakah hal-hal seperti itu tidak terlupakan gitu Pak Pol dalam kehidupan ini? Saya kira pada masa tua memang ada kalanya ya kita ini nggak lagi memikirkan hal-hal seperti itu ya. Tapi justru ya kalau pasangan kita udah nggak ada, kita ini akan kehilangan dan kita nggak bisa lupakan Pak Gunawan. Kita akan terus ingat dia ya. Dan nggak bisa enggak ya ini akan menimbulkan kesengsaraan tersendiri. Tapi sekali lagi ya udah kita harus terima pada akhirnya. Dan kita yakin Tuhan yang menyertai kita, waktu kita bersama pasangan akan terus menyertai kita walaupun kita harus sendirian. Ya. Nah di situ biasanya orang tua ini yang sudah tinggal sendirian ini akan mendekati anak gitu Pak Pol ya. Nah ini bagaimana prosesnya supaya bisa berjalan dengan baik? Itu kan juga perlu persiapan gitu Pak Pol. Kan tidak mungkin tiba-tiba saja gitu loh. Kalau kita tidak dekat dengan anak kan juga tidak mungkin kita mau bergabung dengan anak itu. Tapi kalau kita sendirian di rumah juga mengkhawatirkan diri kita sendiri dan anak pun juga khawatir dengan kita gitu. Saya kira ya kita mesti juga bersikap bijaksana ya. Karena begini Pak Gunawan. Kalau karena kita sendirian sekarang, kita ini makin sering nyuruh-nyuruh anak datang, nyuruh-nyuruh anak mengerjakan ini dan itu. Nah, bisa jadi anak kurang suka ya, karena mereka kan udah ada keluarga, mereka juga disibukkan oleh urusan mereka. Jadi mungkin mereka akan merasa, aduh sekarang kok jadi beban nih ya. Kita jadi beban buat mereka. Jadi saya kira sebaiknya ya kita cobalah jalan hidup kita ya dengan teman-teman kita, dengan gereja di mana kita berbakti, sehingga ya kita nggak terlalu memberikan beban itu kepada anak-anak. Kalau mereka yang berinisiatif ya sudah tentu kita akan terima ya dengan senang hati. Jadi sebaiknya memang kita nggak seolah-olah sekarang lebih memaksakan mereka untuk memperhatikan kita gara-gara papanya atau mamanya sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ada yang menarik gitu Pak Pol ya. Pada waktu sama-sama tua pasangan suami istri itu, misalnya si suami yang sakit gitu, artinya dia harus dibantu dan yang bantu itu istrinya. Ternyata yang meninggal duluan itu istrinya gitu. Kan banyak ada beberapa kasus seperti itu gitu Pak Pol. Nah ini bagaimana orang tua ini? Sudah tentu ya dia sengsara luar biasa Pak Gunawan karena dia dalam kondisi sakit dan dia perlu memang pasangannya dan selama ini pasangannya lah yang telah merawat dia. Nah tiba-tiba pasangannya yang mendadak sakit dan akhirnya pergi. Nah ini akan berat sekali. Nah disinilah saya kira peranan anak ya akan besar ya. Kalau
anak bisa menggantikan, memperhatikan orang tuanya yang sakit itu, saya kira sedikit banyak ya terobatilah. Iya. Banyak orang tua yang berkata sekarang sudah tua, tidak kuat apa-apa, jadi dia tidak bisa melakukan pelayanan di gereja itu. Apa benar gitu Pak Pol? Saya kira udah tentu banyak hal-hal yang biasa kita lakukan, kita nggak bisa lakukan lagi ya. Misalnya kita dulu bisa pergi ke sana ke sini, nah mungkin di hari tua nggak bisa lagi. Nah tapi masih ada satu yang masih dapat kita lakukan, yaitu berdoa. Berdoa bagi banyak hal ya. Berdoa bagi orang di sekitar kita berdoa bagi keluarga, bagi gereja kita, berdoa bagi pelayanan orang Kristen dimanapun juga, berdoa bagi bangsa dan negara kita, nah berdoa bagi dunia supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia. Jadi ada hal yang masih bisa kita kerjakan. Justru kita harus meyakini bahwa masa tua adalah masa berdoa, sebab pada masa ini kita mempunyai banyak waktu untuk berdoa. Tapi itu pun harus terbiasakan atau dibiasakan sejak masih kuatnya dulu Pak Pol. Kalau orang dulunya tidak biasa, tidak terbiasa untuk berdoa lama, untuk menaikkan doa syafaat dan sebagainya, juga akan sulit dilakukan pada masa tuanya. Betul. Nah, tapi misalkan deh ya memang nggak terbiasa, nah sekarang sudah tua, cobalah biasakan diri dah. Disiplin diri untuk berdoa, untuk mengingat orang-orang yang memerlukan doa kita. Angkat mereka dalam doa, sebab doa adalah sebuah dukungan ya kepada orang-orang yang kita kasihi. Ya mungkin tidak perlu terlalu panjang-panjang gitu Pak Pol ya, dan tidak terlalu harus formal gitu, tetapi harus berkali-kali dilakukan. Ini yang mungkin bisa membantu gitu Pak Pol. Ya, betul sekali. Jadi ya biasakan misalnya kita berdoa mulai dengan pagi dan malam hari. Jadi biasakan pagi berdoa untuk topik-topik tertentu, malam untuk topik-topik yang lainnya. Nah itulah waktunya lah. Kita ada waktu, kita bisa berdoa lebih banyak. Iya. Dan orang-orang ini sekelilingnya itu akan bisa menolong kalau misalnya doa itu dijawab gitu. Lalu diberitahukan kepada yang bersangkutan ini. Itu akan membesarkan hatinya dan dia akan lebih termotivasi lagi untuk berdoa gitu Pak Pol. Betul. Jadi nggak ada salahnya dia yang misalkan kita lah yang berdoa ya buat orang tertentu apa. Nah kita rajin-rajin juga tanya, gimana, apakah Tuhan telah jawab doamu? Saya terus mendoakan kamu. Nah waktu kita tanya begitu pun orang itu akan senang, tahu bahwa kita mendoakannya, dan dia pun senang karena dia tahu kita ini nggak main-main, benar-benar kita berdoa buat dia. Nah jadi kita juga jangan ragu untuk menghubungi orang yang kita doakan dan menanyakan apakah Tuhan telah menjawab doa itu. Ya ini memang doa ini kan kaitannya dengan iman seseorang kepada Tuhan gitu Pak Pol ya. Iya. Nah pada masa tua seseorang itu imannya itu bagaimana Pak Pol? Saya harus katakan di hari tua kita perlu belajar beriman kembali Pak Gunawan. Begini ya firman Tuhan di Mazmur 34 ayat 9 hingga 11 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tadi saya katakan, di masa tua kita perlu belajar beriman kembali. Kenapa? Begini. Sebab di masa tua kita makin tidak berdaya Pak Gunawan. Ya, di masa tua itu iman akan mengalami ujian terberatnya sebab tidak banyak yang dapat kita lakukan selain berserah. Pada masa yang lebih muda ya kita akan berserah juga, tapi karena masih kuat kita masih bisa melakukan hal-hal tertentu. Tapi di masa tua benar-benar enggak lagi bisa. Jadi benar-benar di sini iman harus dihidupkan kembali. Kita belajar kembali beriman, bukan dari keberdayaan, justru dari ketidakberdayaan. Namun ya kita mesti terima janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak main-main dengan perkataannya. Apa yang dikatakan dan dijanjikan akan dipegangnya. Jadi kita percayalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga kita tidak akan berkekurangan. Pada masa tua, kita akan tetap dapat mengecap kebaikan Tuhan. Ya, karena pada masa tua ini kadang-kadang ada orang yang sudah sulit untuk datang ke gereja, Pak Pol. Jadi dia ya di rumah aja, gitu. Dan ini membuat dia merasa
jarang sekali berhubungan dengan Tuhan. Karena biasanya memang seminggu sekali paling enggak gitu, datang ke kebaktian. Nah ini sekarang enggak bisa lagi dia tinggalkan rumahnya. Ya, maka adanya radio ya yang menyiarkan khotbah dan puji-pujian itu membantu lu Pak Gunawan. Jadi di rumah akhirnya kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan, bernyanyi ya lewat lagu-lagu yang kita dengar. Nah ini pelayanan yang sangat penting sekali sebetulnya, terutama buat orang-orang tua. Ya karena untuk membaca pun tidak mampu itu kadang-kadang sudah Pak. Jadi untuk membaca itu sulit sekali dia. Betul. Jadi ya sekali lagi ya di hari tua ini kita makin memerlukan alat bantu ya, supaya bisa tetap ya berdoa, bisa tetap membaca firman Tuhan. Tapi kita tetap percaya bahwa iman di dalam diri orang itu tetap bertumbuh gitu Pak Paul ya. Betul, jadi ini adalah ya seolah-olah tahap terakhir lah untuk kita kembali beriman ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam kondisi sungguh-sungguh tidak lagi berdaya. Dulu ya kita masih bisa kesana kesini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang nggak bisa lagi kemana-mana. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan pula. Tapi memang kadang-kadang orang seperti ini itu juga mengharapkan ada orang lain yang membantu dia agar bertumbuh, agar imannya itu terus bertumbuh gitu Pak Paul. Jadi misalnya dengan dikunjungi, didoakan, dibacakan Alkitab, diajak nyanyi gitu Pak Paul. Tapi kalau mengharapkan orang itu kan kadang-kadang belum tentu itu terjadi. Sehingga yang tadi Pak Paul katakan harus menurunkan harapan itu. Ya sudah, nyatanya tidak dikunjungi, nyatanya tidak ada orang yang peduli dengan dia atau sama-sama hidupnya. Ya dia tetap harus berusaha sendiri gitu Pak Paul. Iya, betul Pak Gunawan. Iya. Pak Paul, saya rasa perbincangan ini sangat penting bagi kita justru ketika kita masih muda, masih kuat, artinya masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Karena masa tua ya kita tidak tahu, tetapi kan pasti akan datang. Itu kan sesuatu yang tidak terhindarkan seseorang itu untuk menjadi tua gitu Pak Paul ya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul, perbincangan ini sangat menolong. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masa tua tidak selalu indah yang merupakan kelanjutan daripada pembicaraan kami terdahulu. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.